Good morning, everyone. Good morning. God is good all the time. He is good all the time. Kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah dengan berdoa pribadi. We are going to start our service with quiet our heart before the presence of God. Kalau bisa, distraction, phone ditolong di-mute atau dimatikan supaya kita bisa konsentrasi on God ya. If you can, mute your cell phone and so we can concentrate and focus on God. Mari kita berdoa, let's pray and ask the Holy Spirit to come. Mari kita berdoa. Amin. Dengan bangkit berdiri, kita akan mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-17. Yang bahasa Inggris ada di screen. We are going to read the worship, the hearken to the call to worship taken from 1 Timothy 1 verse 17. We can see the English version on the screen and I will read it in Indonesia. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kita akan bernyanyi dengan tetap berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan satu kalimat, Yesus namamu yang termanis. Dan kita akan medley dengan Our God is an awesome God. While we are standing, we are going to praise God with the song, Jesus, you are the sweetest name of all. And we are going to do medley with Our God is an awesome God. Name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Yesus, namamu yang termanis Tuhan. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila aku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God.
Dengan tetap berdiri, mari kita menaikkan doa syukur kita. While we are standing, we are going to lift our prayer of thanksgiving. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk membawa kami untuk hadir di tempat ini dan berkumpul dan masuk dalam hadirat-Mu. Heavenly Father, thank you for bringing us together and come into your holy presence. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat, pimpinan dan pertolongan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang 1 minggu yang sudah lewat. Thank you Lord for the blessings, guidance and helps that you gave us this past week. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kekuatan untuk menghadapi segala perkara, segala sesuatu yang datang di dalam hidup kami. Thank you Lord for strengthen us so we can face everything that came upon us Lord. Thank you. Sekarang kami berdoa Tuhan berkati dan urapi hamba-Mu, Pastor Paul Gunadi, Pastor Steve dan semua guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu pada hari ini. Bless and anoint Pastor Paul, Pastor Steve, and all the Sunday school teachers who will preach and tell your living words today. Datanglah ya Roh Kudus dan berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Come, O Holy Spirit, and speak to our heart. O Holy Spirit, we are ready to listen. We are ready to learn. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur kami. In the name of Jesus Christ, we lift our praise and prayers. Amen. Silakan duduk, please be seated. Kita akan mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Amsal 15, ayatnya yang ke-33. We are going to listen to the message of hope from Proverbs 15 verse 33. Yang bunyinya seperti ini. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Dengan tetap duduk, kita akan merespon firman Tuhan dengan lagu Batu Karang yang Teguh. While we are sitting down, we are going to respond to the words of God with a song called Rock of Ages. Mari kita nyanyikan. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuatnya menyesat. Oh bersihkan diriku oleh darah lambungmu.
dengan tetap duduk, kita akan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-176. While we are sitting down, we are going to listen to God's message of forgiveness taken from Psalm 119 verse 176 yang berbunyi seperti ini. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Tuhan mencari dan menemukan kita, domba yang hilang. God looked for us and He found us. Dengan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Karena Anugerah-Mu. We are going to stand up and we are going to sing a song with the title Anugerah-Mu, His Grace. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Kita katakan semua yang terjadi ini adalah di dalam hidupku adalah anugerah. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Dia tidak pernah meninggalkanku, tak pernah tinggalkan. Sekali lagi katakan, tak pernah meninggalkan.
tinggalkanku Tuhan, tak pernah tinggalkanku. Sekarang kita akan silakan duduk, please be seated. Sekarang kita akan datang kepada Tuhan Yesus kita untuk mengakui dosa dan membawa permohonan kita kepada Tuhan. We are going to come to His presence of our Lord Jesus Christ to confess our sins and to bring our petition before Him. Iya betul, maaf. Before that ada persembahan syukur ya. Maaf, kita akan mendengarkan pujian dari FIBC Vocal Group, ya, judulnya Roda Pedati. We are going to listen the offering of praise, judulnya Roda Pedati by FIBC Vocal Group. I apologize, sorry ya. Okay.
Terima kasih FIBC Vocal Group. It's a beautiful song. Sekarang waktunya kita akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menaikkan doa permohonan dan syukur kita, doa permohonan kita. Sekarang we are going to come to His presence of our Jesus Christ, our Lord, to confess our sins and to bring our petition before Him. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus memulihkan, nama Yesus menyembuhkan, nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Selamat pagi Bapak dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk berbakti kepada-Mu hari ini. Thank you, O Heavenly Father, for bringing us into your house to worship you today. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas berkat yang telah Engkau limpahkan bagi kami semua. We give you thanks, Father, for all the blessings that you have bestowed upon us. Kami juga naikkan doa berterima kasih karena tangan Tuhan senantiasa memegang kami dan menuntun jalan hidup kami. We also give you thanks because your hands always held us, sustained us, and guided us. Bapa, kami juga naikkan doa mengakui kami semua orang-orang berdosa. We also come before you to confess that we are all sinners. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We knew what your will was, but we did not always obey you. Bapa, biarlah Engkau ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu, dan di hari mendatang biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. So we pray, Father, may you forgive us
May you cleanse us with your blood, and may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapak, kami juga naikkan doa hari ini buat Om Hain di Indonesia. Memohon Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepadanya. We pray, Father, for our brother Om Hain in Indonesia. May you grant him strength and may you keep him strong and healthy. Kami naikkan doa pula buat Tante Bersi, buat Tante Tina. Biarlah tangan-Mu senantiasa menjaga mereka, memberikan kepada mereka tubuh yang sehat dan jiwa yang penuh damai sejahtera. We also pray for Tante Tina and Tante Betsy. May you grant them good health. May you always fill their hearts with your joy and your peace. Bapak, kami pun berdoa buat Om Arthur, Pak Gustaf, Pak Andreas. Biarlah Engkau beri kepada mereka kekuatan untuk menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray, Father, for Om Arthur, Pak Andreas, and Pak Gustaf in Indonesia. May you give them strength so that they will be strong to go through treatment week after week. Kami terus berdoa juga buat Om Peter Chua, buat Engkau Hans dan Benita. Bersihkanlah tubuh mereka dari sakit penyakit ya Tuhan. We also pray for Om Peter Chua, for Hans and also Benita. May you cleanse their bodies from illnesses, dear Lord. Kami juga naikkan doa buat Herwi dan Anyau. Bersihkanlah tubuh mereka dari sakit penyakit dan berilah kepada mereka kekuatan setiap hari. We pray, Father, for our sister Herwi and our brother Anyau. May you also give them strength and cleanse their bodies from diseases, dear Lord. Kami juga berdoa buat Stephanie dan Mira. Teruslah Engkau beri kepada mereka kekuatan dan tubuh yang sehat. We also pray for our sister Stephanie and Mira. May you continue to keep them healthy and strong. Kami berdoa pula ya Bapak, buat Tante Elvir, buat Caitlin, biarlah Tuhan jaga mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. We also pray, Father, for Tante Elvir and Caitlin. May you also continue to keep them healthy and may you heal them, dear Lord, from their diseases. Kami naikkan doa pula buat Tante Sofia, buat Budi, buat Encik Lina. Tolong Tuhan, beri mereka kekuatan sehingga mereka bisa berdiri dan berjalan. We pray, Father, for Tante Sofia, for Budi and Encik Lina. May you continue to strengthen them so that they will be able to stand and walk again. Bapak, kami juga berdoa buat Andri, buat Engkau Pardi, buat Encik Sinta, buat Encik Ina. Biarlah Tuhan mendampingi mereka, menjaga terutama pikiran mereka, supaya mereka tetap mengenali kami dan mengenali diri mereka. We pray, Father, for our sister Andri, for our brother Pardi, and also Encik Ina. May you continue to keep them healthy, protect them from any falls, but especially we pray, may you keep their memories intact so they will always recognize us and themselves. Bapak, kami pun berdoa buat Encik Sinta, biarlah Tuhan terus jaga dan berikan kekuatan kepadanya. We also pray, Father, for our sister Sinta, that you will continue to keep her strong and healthy. Kami berdoa pula buat saudara kami Lu. Kami berdoa buat saudari kami Pepe. Kami mohon biarlah Tuhan beri kepada mereka kekuatan dan kesembuhan dari sakit penyakit mereka. We pray, Father, for our brother Lu. We also pray for our sister Pepe. May you touch them, heal them, Father, from the physical problems that they're having. Bapak, kami juga berdoa buat Encik Alwan, buat Ko Fabian di Indonesia. Berilah kepada mereka kekuatan dan kesembuhan. We pray, Father, for our sister Alwan and our brother Fabian in Indonesia.
May you grant them strength, dear Lord. May you heal them. Tuhan, kami juga berdoa buat Esther dan Sandra. Teruslah Tuhan beri kepada mereka tubuh yang sehat dan bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit. And we pray also for our sister Esther and Sandra in Indonesia. May you also strengthen them and cleanse their bodies from diseases. Bapak, kami naikkan doa pula buat tetangga kami, Norma. Berilah terus kepadanya kesehatan, sembuhkan dia dari sakit penyakitnya, dan kalau harus pindah, biarlah Tuhan sediakan tempat buat mereka. We pray for our neighbor Norma. May you continue to heal her, to strengthen her, and if they have to move out, we pray that you will provide a place for them to live in. Bapak, sekarang kami mohon berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ, we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka firman Tuhan 1 Korintus pasal 12. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 12. Kita membaca ayat 20 hingga ayat 25, and we are going to read from verse 20 to verse 25. Marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? 1 Korintus 12, mulai ayat 20 hingga 25. 1 Corinthians 12, verse 20 to 25. Saya baca 20, saudara menyambuti ayat 21, begitu seterusnya. I will read verse 20 and you will respond by reading verse 21 and so forth. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Verse 24, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus together, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah tempat yang paling aman di bumi. The theme of today's message is the safest place on earth. Saudara, sebagai orang tua, nggak jalan ininya hari. Harinya pun tidak ada. Aihwa nggak jalan, Aihwa. Oke, bercanda udah. Oke. Sorry ya. Nggak jalan juga. Kalau gitu saya bilangin sama Swanin aja deh ya, suruh ganti. Next slide please. Oke. Saudara-saudara, kita ini sebagai orang tua tahu bahwa meskipun anak-anak kita ini lahir dari kita dan dibesarkan oleh kita, tapi anak-anak kita ini berbeda ya di dalam karunia dan karakternya, juga di dalam hal kekuatannya. We parents know that even though children come from us, the same set of parents, they're not only different in gifts and characters, but they're also different in strength. Ada yang misalnya mempunyai banyak karunia, tapi ada yang mempunyai hanya sedikit karunia.
Some have many gifts, some only a few. Ada yang mempunyai karakter-karakter yang baik, tapi juga ada yang mempunyai karakter yang kurang baik. And some children have good character, some not so good. Dan ada anak-anak yang kuat, tapi ada juga yang memang lemah. And some are strong, and some are weak. Nah, saudara, begitu pula lah dengan kita, anggota tubuh Kristus. Next slide, please. Yaitu gereja. So are we members of the body of Christ, the church. Kita ini mendengar khotbah yang sama, berdoa-doa yang sama, dan membaca Alkitab yang sama, tetapi bukan saja kita ini berbeda dalam hal karunia dan karakter, kita juga berbeda di dalam hal kekuatan. You see, we hear the same message, we pray the same prayer, and we read the same Bible, but not only are we different in gifts and characters, but we are also different in strength. Ada yang kuat, ada yang lemah. Some are strong, but some are weak. Ada yang juga lebih membutuhkan banyak pertolongan dari orang lain. And some need more help than others. Nah, jadi saudara, next slide please. Inilah duduk masalahnya. Bukan saja kita ini maunya menjadi orang yang kuat, tapi kita juga memang biasanya tidak suka dengan orang yang lemah. Here's the problem. Not only do we like to be strong, but we also do not like those who are weak. Kita menghargai orang yang kuat, kekar, dan mandiri, tapi cenderung merendahkan orang yang kita anggap lemah, serta kok banyak kebutuhannya. We value those who are tough and independent, but we despise those who are weak and needy. Kita menghargai orang yang bisa memberi banyak sumbangsi, tapi berkata sedikit. Tapi kita meremehkan orang yang memberikan sedikit sumbangsi, tapi berbicara banyak. We esteem those who contribute much and say little, but we scorn those who contribute little but talk much. Nah, next slide. Kita tahu saudara-saudara, gereja ini bisa akhirnya pecah belah, bukan saja karena keberagaman karunia dari Roh Kudus, tapi juga karena penilaian kita akan karunia-karunia itu, serta orang-orang yang memiliki karunia itu. So you see, a church can split not only because of the variety of gifts of the Spirit, but also because of how we view these gifts and the individuals who have these gifts. Jadi saudara, makin sedikit orang berkarunia, dan makin karunia-karunia itu bukan karunia yang menonjol, maka orang-orang itu juga akhirnya makin tenggelam, tidak terlihat di gereja. The fewer the gifts and the less prominent the gifts are, the less noticeable they are in the church. Itu sebab Paulus mengingatkan jemaat akan bahaya perpecahan ini. Hence Paul must warn them of the danger of divisions in the church. Pertama, saudara, Paulus mengingatkan gereja di Korintus untuk jangan pernah berkata kepada satu sama lain, kami tidak butuh engkau. First, Paul warns the church in Corinth to never say to one another, we don't need you. Kenapa? Why? Karena dengan kita berkata, kami tidak butuh engkau, sebetulnya kita ini memperlakukan orang itu sebagai orang luar, bukan anggota tubuh Kristus. Padahal menurut Tuhan, mereka adalah anggota tubuh Kristus. You see, by saying we don't need you, we essentially treat that person as an outsider, not a member of the body of Christ. While in fact, according to our blessed Lord, they are members of His body. Nah, jadi ini pelajaran pertama yang dapat kita petik. So here's the first lesson that we can grow. Bukannya kita yang menentukan siapa anggota tubuh Kristus.
It is not we who decide who the members of the body of Christ are. Kristuslah satu-satunya yang menentukan siapa anggota tubuhnya. It is Christ alone who decides who the members of his body are. Saudara, gereja bisa menerbitkan surat keanggotaan, tapi Yesus Tuhan kita lah yang menentukan siapa anggota tubuhnya. You see, a church can issue a letter of membership, but it is Jesus our Lord who makes the determination who the members of his body are. Singkat kata, saudara, kita bisa menjadi anggota gereja, tapi belum tentu kita adalah anggota tubuh Kristus. In other words, we can be members of a church, but we may not be members of the body of Christ. Untuk menjadi anggota tubuh Kristus, kita mesti dilahirkan secara rohani ke dalam tubuhnya. To be members of the body of Christ, we must be spiritually born into his body. Kita mesti terhubung dengan hatinya dan pikiran Tuhan. We must be connected to his heart and his mind. Tubuh Kristus mesti menjadi diri kita yang baru, dan darah Kristus mesti mengaliri pembuluh darah kita dan membersihkan dosa-dosa dalam hidup kita. The body of Christ is to be our new life, and the blood of Christ must flow in our veins and cleanse our sins. Jadi saudara, tidak ada yang namanya anggota tubuh yang palsu dari tubuh Kristus. You see, there is no such a thing as prosthetic members of the body of Christ. Kita mesti mengambil bagian di dalam tubuhnya dan darahnya, yang kita selalu ulang dan teguhkan setiap kali kita mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus. We must share his body and his blood, which we affirm every time we partake the Holy Communion. Nah, hanya dengan cara itulah kehendaknya, pikirannya, hatinya akan menjadi pikiran dan hati kita pula. Only then will his thoughts and heart become ours. Saudara, kaki tangan palsu mungkin bisa berfungsi seperti kaki tangan asli, tapi kaki tangan palsu tidak bisa merasakan seperti kaki tangan yang asli. You see, a prosthetic limb may function like an authentic limb, but it can never feel like it. Kenapa? Why? Karena tidak ada urat syaraf, tidak ada rasa, baik itu rasa sakit ataupun rasa nikmat. It has no nerves, it has no sensation, be it pain or pleasure. Waktu saya tengok ke belakang, saya mesti berkata bahwa untuk satu waktu yang lama, saya adalah kaki tangan palsu dari tubuh Kristus. Looking back, I must say that for a long time I was a prosthetic member of the body of Christ. Saya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota gereja. I did everything a church member was expected to do. Saya dibaptis sebagai anak-anak. Saya menjalani konfirmasi atau sidik sebagai anak remaja. Saya menyanyi di gereja. Saya berdoa di muka umum. Dan saya mengajar sekolah minggu. I was baptized as a child and went through confirmation as a teen. I sang in the church. I prayed in public and I taught Sunday school. Yang tidak ada ialah rasa menjadi anak Tuhan. What was missing was
the sensation of being a child of God. Bagaimana mungkin saya bisa merasakan menjadi anak Tuhan? How could I sense being a child of God? Saya tidak terhubung dengan hati dan pikiran Kristus. You see, I was not connected to the heart and mind of Christ. Setelah saya membaca dan mempelajari firman Tuhan dan berusaha menaati kehendak-Nya, barulah saya mulai merasakan rasa menjadi anak Tuhan. You see, only after I began reading and studying the Word of God and tried to obey His will, that I started to feel the sensation of being a child of God. Apa yang dirasakannya, saya turut rasakan. Apa yang dipikirkannya, saya pikirkan. Apa yang diinginkannya, saya inginkan. Dan apa yang diperbuatnya, saya coba perbuat. What He feels, I feel. What He thinks, I think. What He wants, I want. And what He does, I try to do. Mari sekarang kita lihat peringatan Paulus yang kedua. Bukan saja kita jangan sampai pernah berkata kami tidak perlu engkau. Tapi, kata Paulus, kita mesti memperlakukan satu sama lain dengan penuh hormat. Let's heed Paul's second warning, which is, not only are we to never say, we don't need you, but we must also treat one another with respect. Di ayat 22, Paulus menjelaskan alasannya. In verse 22, Paul explains the reason. Sebaliknya, anggota yang tampak lebih lemah justru paling dibutuhkan. Paul says, on the contrary, those members that seem to be weaker are essential. Mungkin mereka anggota yang lemah dari tubuh Kristus. Tapi Alkitab berkata, mereka paling dibutuhkan. Yes, it might be true that they are the weak members of the body of Christ, but here we hear from the Word of God that they are also essential members. Itu sebab Paulus mengimbau kepada gereja untuk memberi penghormatan yang lebih besar dan memberi penghargaan yang lebih tinggi kepada anggota yang lebih lemah. Hence, Paul asked the church to bestow greater honor and give greater dignity to the weak members of the church. Mari kita sejenak berhenti dan bertanya, apa yang Paulus maksud dengan kata lemah? Let's pause and ask, what does Paul mean by weak? Mohon diingat, Paulus tengah membahas tentang karunia-karunia roh. Please keep in mind that Paul is talking about the gifts of the Spirit. Meskipun roh Tuhan sendiri tidak mengkategorikan karunia ini kuat, karunia itu lemah, tapi rupanya kita melakukan itu. Even though the Spirit Himself does not categorize certain gifts strong and certain gifts weak, evidently, we do. Biasanya yang kita labelkan kuat adalah karunia yang membangkitkan kekaguman, membuat kita ini tercengang. What we usually consider strong are gifts that evoke admiration and make a big splash. Sebaliknya, karunia yang kita nilai lemah adalah karunia yang tidak begitu kita pedulikan. Apalagi membuat kita takjub, paling hanya berdampak kecil. Conversely, gifts which we deem weak are gifts that we don't really care, let alone evoke awe, and only make ripple effects. Dengan kata lain, saudara, karunia yang kita anggap lemah adalah karunia yang kita anggap kita bisa hidup tanpanya. Sedang karunia yang kita anggap kuat
adalah karunia yang kita anggap kita tidak dapat hidup tanpanya. In other words, gifts which we consider weak are gifts that we think we can live without. Gifts which we deem strong are gifts that we think we cannot live without. Nah, jadi ini pelajaran kedua yang dapat kita petik. So here's the second lesson that we can learn. Bukannya kita yang memutuskan apa dan siapa anggota tubuh Kristus yang penting. It is not we who decide what and who the important members of the body of Christ are. Kristus satu-satunya yang menentukan siapa dan apa yang penting dalam anggota tubuhnya. It is Christ alone who decides what and who the important members of His body are. Saya sengaja menayangkan gambar atau foto Joni Eareckson Tada. Dia lumpuh dari leher ke bawah. Secara manusia dia lemah. Tapi Tuhan memakai dia menjadi anggota tubuh Kristus yang penting. Purposely I have the picture of Joni Eareckson Tada on the screen. Physically she is weak. She is a quadriplegic. She's paralyzed all the way down from neck to the feet. But we all know she is an important member of the body of Christ. Tuhan yang menentukan siapa anggota yang penting. God alone, Christ alone, who decides who the important members of His body are. Sayangnya, kita mesti mengakui bahwa di banyak gereja akhirnya yang biasanya dianggap anggota yang penting adalah yang kaya. Sadly, we must admit that in a lot of churches, the rich are considered the important members of the body of Christ. Itu sebab banyak pemimpin, pengambil keputusan di gereja adalah orang-orang yang kaya. Karena mereka dianggap bersumbangsi besar kepada gereja. Hence, many become leaders and decision makers because they, after all, contribute much to the church. Tuhan menyambut semua, memakai semua, kaya ataupun miskin. Jadi sudah tentu boleh dan harus kita memberi kesempatan kepada orang kaya untuk berbagian di dalam pelayanan. God welcomes all and uses all, the rich and the poor. So it is perfectly fine to give opportunity to the rich to play a role in the church. Yang tidak boleh adalah mendasari keputusan melayani Tuhan atas dasar status sosial ekonomi anggota. What is not fine is to base that decision on the socio-economic status of the members. Saudara, Tuhan tidak pernah memakai kekayaan sebagai kriteria untuk menentukan siapa yang penting di dalam anggota tubuhnya. You see, wealth is never a criterion God uses to determine the importance in His body. Tabita dalam bahasa Aram, Dorcas dalam bahasa Yunani, berasal dari kota Yopa di pesisir Laut Mediterania. Sekarang berada di selatan kota Tel Aviv di Israel. Dia adalah seorang wanita yang sederhana, tapi dia adalah anggota tubuh Kristus yang dibutuhkan. Tabitha in Aramaic, or Dorcas in Greek, of the Mediterranean city of Joppa, now located in the southern part of Tel Aviv, Israel, was a simple woman, but she was an important part of the body of Christ. Saudara, Alkitab menyebutnya penuh dengan perbuatan baik, penuh dengan memberikan sedekah. The Bible calls her full of good works and charitable deeds. Atau lebih tepat kita bisa terjemahkan,
dia ini penuh dengan kebaikan dan dia terus-menerus berbuat baik. Or more accurately, we can translate, she was full of good deeds, which she was continually doing. Jadi itulah yang membuat dia penting. That was what made her important. Bukan kekayaannya, tapi kebaikannya. Not her wealth, but her good. Bukan sekali-kali, tapi terus-menerus. Not occasionally. Good, but continually good. Tidak heran, waktu dia mati, para janda menangis, memperlihatkan kepada Rasul Petrus baju-baju yang dibuatnya, dijahitkannya untuk para janda itu. No wonder when she died, many widows wept, showing Peter the apostle the tunics and garments which she made for them. Dia menyentuh banyak kehidupan orang melalui perbuatan baiknya. She touched lives by her good deeds. Tuhanlah yang menentukan siapa dan apa karunia yang penting dalam tubuhnya. Tapi dia tidak menggunakan kriteria yang seringkali kita gunakan. It is God who determines who and what gifts are important in His body. But He does not use the same criteria that we use. Dorcas bukan pemberita Injil atau pengkhotbah yang hebat. Dorcas was not a great preacher. Dia juga tidak melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit atau mengusir kuasa jahat. She did not perform miracles, heal the sick, or drive out evil spirits. Dia hanya cekatan dengan tangannya. Dan itu yang digunakannya untuk melayani Tuhan. She's good with her hands. So that was how she served God. Dia menjahit baju untuk janda-janda yang miskin. She made clothes for the poor widow. Dan Tuhan menilainya. Dia adalah penting. And so God deemed her important. Dan karunia yang dianggap mungkin lemah oleh manusia, justru dinilai Tuhan berharga. And the gift that she had, perhaps looked at as being weak by others, but to God, that became a strong gift, important gift. Jadi, jangan kita ini panggil karunia tertentu atau orang-orang tertentu dengan karunia-karunia itu hebat. So let us not call certain gifts or certain individuals with those gifts great. Jangan juga panggil karunia tertentu, orang-orang tertentu dengan karunia itu lemah. And let us not call certain gifts or certain people with those gifts weak. Biar Tuhan yang menentukan melalui rohnya yang kudus. Let God make that determination through His Holy Spirit. Tugas kita adalah memperlakukan semua karunia dan semua orang yang mempunyai karunia penting, dibutuhkan. Our part is to treat all gifts and all who have them important, essential. Sebab Tuhan sendiri yang menentukan siapa yang penting di dalam tubuhnya. After all, Christ deems them to be important enough to be in His body. Dan jangan lupa, hormati orang berdasarkan perbuatan baiknya. And don't forget, respect everyone for their good deeds. Mari kita lanjutkan dengan peringatan Paulus yang ketiga, yaitu bukan saja kita ini tidak boleh meremehkan orang yang dianggap lemah. Tapi kita justru mesti memberikan penghormatan yang lebih besar kepada mereka. Let's move on to Paul's third warning, which is, not only are we not allowed in any circumstances to look down on those we consider weak,
but we must in fact bestow greater honor. Singkat kata, kita memberi perhatian yang lebih besar kepada orang-orang ini, saudara. Karena mereka sudah beranggapan mereka tidak berarti, tidak berharga. In other words, we must pay attention to those who think of themselves or their gifts insignificant. Mereka beranggapan tidak berharga, meskipun kita sendiri tidak berpikir begitu. Ya, jadi kita harus terus memberikan penghargaan kepada mereka. We do not think of them as such, but they do think so about themselves, that they are not presentable, that they are not significant. Sebaliknya, Paulus mengingatkan kita, justru untuk tidak memberi penghormatan yang besar kepada orang yang beranggapan bahwa mereka itu penting atau mempunyai karunia yang penting atau diberkati dengan karunia-karunia yang penting. On the contrary, Paul warns us not to give greater honor to those who think that they are important, or that they have important gifts, or they're blessed with many gifts. Kita tetap harus menghormati mereka, tapi kita tidak boleh memberikan penghormatan yang lebih kepada mereka. We should give them honor. We must honor everybody, but we should not give these people greater honor. Mungkin kita ini bertanya-tanya, mengapa kita mesti memberi perhatian yang lebih besar kepada yang lemah dan yang kecil? Perhaps you are wondering why we must give greater care to the weak and the small. Mungkin kita masih belum bisa melihat kenapa mereka ini dibutuhkan. Mungkin nanti baru kita tahu. Tapi ini yang penting, saudara. Sewaktu kita memperhatikan yang lemah dan yang kecil, kita akan bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan. You see, we may not be able to see their importance till later, but this is what is certain. By caring for the weak and the small, we will surely grow in love and compassion. Dengan kita memperhatikan yang lemah, kita masuk ke dalam hati Tuhan. By looking out for the inferior, we enter the interior heart of God. Jadi saudara, kita yang memperhatikan orang-orang yang hebat-hebat, kita tidak akan pernah masuk ke dalam hati Tuhan. So you see, if we only look out for the superior, we will never enter the interior heart of God. Hanya orang yang memperhatikan yang kecil dan yang lemah akan dapat masuk ke dalam hati Tuhan. Only those who look out for the inferior can enter the interior heart of God. Nah, jadi ini pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik. Here's the third lesson which we can draw. Terpenting bukannya efisiensi atau produktivitas, tetapi kasih dan kemurahan. Here's the third lesson we can draw. What is important is not efficiency or productivity, but love and compassion. Bila kita tidak punya belas kasihan dan kasih kepada orang yang lemah dan kecil, kita sudah salah sasaran. If we have no compassion and love for the weak and the small, we have sorely missed the point. Saudara, Tuhan
tidak pernah berminat menjadikan kita besar. Dia hanya berminat menjadikan kita baik. God is never interested in our being great or making us great. No. He is only interested in our being good or making us good. Kita yang mau hebat, mau besar, akhirnya tersangkut-sangkut di dalam efisiensi dan produktivitas. We who wish to be great are usually caught up in efficiency and productivity. Sudah tentu Tuhan tidak anti efisiensi dan produktivitas. God is of course not anti-efficiency or anti-productivity. Tuhan mau dua-duanya. He is for both. Tapi dia tidak mau keduanya ini menjadi sasaran kita. But he does not want either one of those to be our focus. Yang dia inginkan perubahan karakter kita menjadi fokus utama kita. He wants characters transformation to be our main focus. Singkat kata, dia mau kita menjadi baik. He wants us to be good. Dia mau kita menjadi lebih mengasihi dan lebih murah hati. He wants us to be more loving and compassionate. Namun, untuk kita dapat bertumbuh di dalam hal ini, kasih dan kemurahan hati, mesti ada di tengah-tengah kita orang yang lemah. Yang berkarunia dianggap lemah. Yang menganggap dirinya tidak layak diingat-ingat orang. Disebut-sebut orang. Apalagi dihormati orang. But we can only grow in these areas in love and compassion if there are the weak among us. We don't call them weak, but they think of themselves as being weak. They think of themselves as being not worth remembering, much less respecting. Saudara, ini jadi kesimpulannya. So here's the conclusion. Tuhan tidak akan mengukur seberapa tingginya kita. Dia hanya akan mengukur seberapa rendahnya atau dalamnya kita. Seberapa dalam kita berusaha menjangkau, menyentuh, mengangkat yang lemah dan yang kecil. You see, God does not measure our height, how tall we have grown. He only measures our depth, how low we have reached down to the weak and the small. Saudara, udah tentu kita mesti berusaha ya memperbaiki diri. Of course, we need to improve ourselves. Firman Tuhan tidak berkata bersukacitalah di dalam kesalahan-kesalahan kita yang kita terus perbuat. Tidak pernah Alkitab berkata begitu. The Bible never says, rejoice in your weaknesses, rejoice in all the mistakes you have done, and please make them. Don't stop making these mistakes. No. Kita mesti berusaha memperbaiki diri. We must strive to be better. We must. Tapi saudara, kita tahu bahwa baik bagi satu orang belum tentu cukup baik bagi orang lain. But we all know that good for one may be not good enough for somebody else. Nah saudara, jadi ini prinsipnya. Selama kita tahu dia berusaha sebaiknya,
Meskipun tidak sesuai keinginan atau standar kita, hargailah. So this is what we need to do. This is how we need to see it. As long as we know that that person has tried his or her best, even though it is still not according to our standard, accept and appreciate them. As long as we know they're doing their best, always appreciate them. Sebab kenapa, saudara? Mungkin kadang-kadang kita berpikir begini, aduh Tuhan, betapa indahnya kalau gereja saya ini nih ya, dipenuhi dengan orang-orang yang berbakat semuanya. Kan lebih cepat semua dikerjakan, beres semuanya. Tidak ada yang terteter-teter, tidak ada yang lupa ini, lupa itu, salah ini, salah itu. Perhaps we think, God, how wonderful life would be if my church is filled with gifted people. I don't have to have headaches anymore. I don't have to tolerate people's mistakes. I don't have to correct them. I don't have to do anything because they are doing their jobs and they can do it well. Yes, that might be true. But at a very great cost or price. We will not grow in love and compassion. Mungkin benar, gereja akan lebih efisien, lebih produktif. Semua yang dikerjakan beres dan bagus-bagus. Betul. Tapi harga yang mesti dibayar mahal. Kita tidak bertumbuh dalam kasih dan kemurahan. We would not grow in love and compassion. Saudara, Tuhan tidak pernah menomorsatukan keefisienan dan produktivitas. God has never put efficiency and productivity at the forefront. Never. He could do it without our help. Tuhan bisa lakukan itu tanpa bantuan kita. So the main goal is not that. The main goal is here. Are we more loving today than yesterday? Are we more compassionate today than yesterday? Yang Tuhan mau lihat adalah apakah kita hari ini lebih mempunyai kasih dibanding kemarin? Apakah kita hari ini lebih bermurah hati daripada kemarin? Itu. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan beberapa renungan ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Mohon perhatikan, Paulus memakai istilah lebih lemah, bukan bermasalah. Please note that Paul uses the term weaker, not troublesome. Ada beda. There's a difference. Saudara, orang yang lemah adalah orang yang beranggapan mereka tidak berkarunia atau kalaupun berkarunia tidak sebaik karunia orang lain. The weaker are those who think that they are not, or at least less gifted than others. Mereka tidak menimbulkan masalah, palingan membuat kita greget karena pasif, itu aja. They do not create problems other than passivity. Passivity that sometimes irritates us, of course. Nah, saudara, orang yang bermasalah adalah orang yang punya masalah dengan kepribadian dan relasi mereka. The troublesome are those with personality and relational problems. Mereka cenderung bermasalah karena mereka sulit mengerti orang dan berhubungan dengan orang,
Dan sebaliknya, orang juga sulit mengerti mereka dan berhubungan dengan mereka. You see, these troublesome are those who create problems because they have difficulty understanding and relating to other people. And likewise, other people have difficulty understanding and relating to them. Ada lagi satu perbedaannya. There's one more difference. Orang yang lemah tahu siapa dirinya. The weaker know themselves. Malahan mereka itu justru terlalu tahu tentang dirinya sehingga selalu akhirnya takut nanti orang lihat mereka seperti apa, akhirnya nggak berani berbuat apa-apa. So the weaker, they know themselves too acutely that they become too self-conscious and paralyzed to do anything. Sebaliknya, orang yang bermasalah tidak tahu siapa diri mereka. On the other hand, the troublesome do not know themselves. Nah, ini justru yang seringnya terjadi. Mereka beranggapan bahwa diri mereka itu tuh lebih baik, lebih bagus, lebih elok daripada orang lain. Dan akhirnya sering menyalahkan orang lain. The troublesome, not only do they not know themselves, but they tend to think of themselves too highly and blame others for their problems. Jadi saudara, kita mesti memberi perhatian kepada yang lemah. Kepada yang bermasalah, justru jangan diberi banyak perhatian. So we ought to pay more attention to the weaker, but less attention to the troublesome. Kita mesti memberi penghargaan kepada yang lemah, justru kepada yang bermasalah tidak diberikan penghargaan. We must give more honor to the weaker, but less honor to the troublesome. Renungan berikutnya, here's another thought. Saudara, acap kali orang yang lemah di dalam posisinya lemah itu sebab karena latar belakang mereka, masa lalu mereka. Walaupun sesungguhnya mereka banyak berkarunia. You see, often the weaker are in this position because of their troubled past. The fact is, they might have more gifts than what they show. Nah, untuk menimba karunia-karunia ini keluar, yang diperlukan adalah perhatian, kepedulian. To draw these gifts out, what is required is care. Dia mesti tahu bahwa kita sayang, mempedulikannya. They must know that we care for them. Itu sebab Paulus berkata di ayat 24, Allah telah menyusun tubuh ini sedemikian rupa, sehingga penghormatan serta perhatian yang lebih besar diberikan kepada anggota yang tidak mulia. That's the reason Paul states in verse 24, so God has put the body together such that extra honor and care are given to those parts that have less dignity. Saudara, Allah peduli, sayang dengan yang lemah. God cares for the weaker. Allah tahu bahwa kalau bisa pilih, mereka ini tidak mau berada di posisi itu, nggak mau.
God knows that given the choice, those who think of themselves weak, they do not want to be in that position. Sesungguhnya mereka kalau bisa mau keluar dari posisi itu, mereka tidak mau dilihat sebagai yang lemah. Tapi mereka hanya bisa keluar kalau mereka tahu waktu mereka keluar, mereka aman. Mereka diterima. Mereka disayang. They want out. But to do that, they first need to know that it is safe to come out. When they come out, they know that they are accepted and that they are cared. Itu sebab Allah menjadi orang pertama yang berkata kepada mereka, "Aku menghargai kamu dan aku sayang kepada kamu." And that is the reason God is the first to tell them, "I honor you and I care for you." Jadi saudara, tubuh Kristus seharusnya adalah tempat yang paling aman di bumi. You see, the body of Christ is supposed to be the safest place on earth. Di mana kita tahu kita dihargai, kita disayang, bukan karena kita hebat, tapi karena kita baik. The body of Christ is to be the safest place on earth where we know we are respected and cared for, not because we are great, but because we are good. Tidak semua orang bisa hebat, tidak saudara-saudara. Tapi semua orang bisa baik. Not everybody can become great, no. But everybody can become good. Maka jadilah baik. So be good. We don't need to be great. Just be good. Aman bukan karena kita ini sempurna, tapi kita sudah diterima oleh Allah yang sempurna. It is safe. The church of God is to be a safe place. Not because we are perfect, but because we are accepted by Him who is perfect. Dia yang sempurna, terima kita. Ya udah kita ini yang gak sempurna, ya terima diri dong. Dan kita yang gak sempurna, terimalah orang lain yang juga gak sempurna. God who is perfect accept us. So, who are we not to accept ourselves? And who are we not to accept other people? Because we are fellow imperfector. Terakhir, makin kita ini rasa aman, makin kita berani bersumbangsi, ya kan? Makin bersumbangsi, makin kita ini dibutuhkan. The safer we are, the more we contribute. And the more we contribute, the more essential we become to others. Jadi sama seperti Dorcas. Waktu dia mati, saudara-saudara, bukan yang orang berkata, aduh, udah gak bisa dengerin lagi khotbahnya Dorcas. Tidak. Ini nih baju yang dia buat saya. Just like Dorcas when she died, nobody said about her, oh, I miss her preaching. No. They all just showed up with the clothes that Dorcas made for them. This is what she did for me. Itu yang berharga di mata Tuhan. And that's what's precious in the sight of God. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
Terima kasih atas firman-Mu buat kami hari ini. Thank you Heavenly Father for your word for us today. Bapak, ingatkan kami terus. Jangan cepat terpukau oleh yang hebat. Justru terpukau oleh yang baik. Help us, oh Lord, not to be awed by the great, but let us be awed by the good. Terima kasih Tuhan Yesus. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Terakhir merendahkan lebih sungguh. Merendahkan lebih sungguh. Tuhan lebih dulu merendahkan kepadaku. Merendahkan lebih sungguh. Bukalah mata kami supaya melihat yang lemah dan yang kecil. Please open our eyes that we may see those who are weak and small. Tutup mata kami supaya tidak melihat yang besar dan yang hebat. Close our eyes that we not see those who are great and super. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Makasih. Terima kasih Pastor Paul for the message yang mengingatkan kita untuk terus melayani Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Bahasa Cinta. Please stand up and we are going to respond to God's words with the song Bahasa Cinta. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan
kita. Kunci tiap hati, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cinta-Mu sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ya, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus, Gembala kita yang hidup, yang telah memelihara dan memberkati kita. We are going to give our offering to our Jesus Christ, our shepherd, who guide us, taking care of us. Dan sekarang saya akan meminta kesediaan para petugas untuk maju dan mempersiapkan diri. Bolehkah saya minta kesediaan Pak Chandra untuk memimpin kita dalam doa syukur? Ya. Amin.
Thank you Pak Chandra. Sambil offering diedarkan, kita akan mendengarkan pujian yang berjudul It Is Well oleh Stacy Lau. Now we are going to listen an offering of praise with the title It Is Well by Stacy Lau. Hello. Hi. I'm so sorry if you had to wait too long. I just wanted to sing this song as an encouragement for you guys. I have felt really comforted by this song. I'm going to be singing It Is Well. But before I begin, I just wanted to also share a verse that I thought might help you if you're feeling disappointed in the world, or if you're just really burdened by a lot of the things that are happening right now. I hope that this would bring you comfort and remind you that our God is a mighty warrior who saves. He is the Prince of Peace, that he is the great counselor. So that is the God that we love and who loves us, more importantly. It's from Psalm 62. It says, "Yes, my soul, find rest in God. My hope comes from him. He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. So trust in him at all times. Pour out your hearts to him, for God is our refuge." Grand earth has quaked before, moved by the sound of his voice, and the seas that are shaken and stirred can be calmed and broken from my regard. And through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. It is
Thank you, Stacy. What a beautiful song. It is well. It is well with my soul. Ya, sekarang kita akan mengakhiri kita punya kebaktian dengan bangkit berdiri. Let's stand. And dengan hati yang bersuka cita kita akan nyanyikan Aku Diberkati. With a joyful heart we are going to sing I'm blessed, aku diberkati. Lagu favoritnya Jenny. Mari kita terima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Duduk, please be seated. Saya memohon perhatian teman-teman semua untuk melihat beberapa pengumuman. I will direct your attention to some announcement. In the English version will be on the screen, so I will read it in Indonesia. Yang pertama, pengumuman pertama, Thanksgiving Retreat yang akan diadakan tanggal 28 November sampai 30 November. Nanti kita akan diadakannya di tempat yang sama seperti tahun lalu di Doubletree Suite, Doheny Beach. Di sini ada alamatnya di 3402 Pacific Coast, Highway Dana Point. Ya, saya selalu mendapatkan pengalaman yang indah waktu retreat. Jadi saya undang teman-teman untuk ikut segera mendaftarkan. Biayanya
$100 juta. Oh, salah, enggak. Harganya $100. Ya, $100 untuk dewasa, $50 untuk anak-anak usia 2 sampai 18 tahun. Ya, dan yang anak-anak bayi gratis, ya. Dan tanggal 27 Oktober adalah hari terakhir untuk pendaftaran dan pengembalian registrasi formnya. Yang koordinator adalah Henny dan Enge. Bisa berdiri mungkin jadi nggak susah nyarinya. Nah ini Henny, yang Enge mana sih? Enge hilang. Mana ya Enge? Ya. Jadi kalau mau daftar segera cari wanita cantik ini untuk minta registrasinya dan dikembalikan ke mereka. Jadi nama Anda tercatat ya. Oke, so itu pengumuman pertama. Hari ini juga ada latihan paduan suara, nanti jam 2 di tempat ini. Dan pengumuman yang ketiga, kami mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang berpartisipasi di dalam kebaktian hari ini. Terima kasih untuk yang di depan, yang di belakang, yang di dapur. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Yang berikutnya, sekarang saya mau lihat apakah ada teman baru hari ini. Coba tengok kiri, kanan, depan, belakang. Ada yang baru enggak? Sebelah sini ada yang baru? Oh, ada? Oh, wajah-wajah yang setia, yang selalu datang ya. Puji Tuhan. Sebelah sini ada? Wah, puji Tuhan. Ya, semuanya setia untuk datang. Ya. Oke, yang berikutnya saya mau lihat untuk, kita ada yang sedikit kelupaan untuk Lisa Gunardi. Selamat ulang tahun ya, kemarin September 16 ya. Selamat ulang tahun. Sekarang selamat ulang tahun untuk Pauline Mulyana tanggal 24 September. Yang berikutnya Matthew Monika. Happy birthday 24 September. Nah ini Ibu Ati Hatriyama Meoko ya. Happy birthday Ibu Ati yang ada di Indo. Ya, sekarang Ian Minarto, happy birthday tanggal 26. Juga happy birthday kepada Arthur, Pak Arthur ya, Pak Arthur Chu, tanggal 26 September. Nah yang berikutnya, papiku. Tanggal 28 September, happy birthday. Oke, sudah semua ya, nggak ada yang ketinggalan ya. Oke, sekarang kita akan berdoa untuk memasuki ke fellowship. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman yang indah, yang sangat mengingatkan kami untuk melayani dan menjadikan gereja tempat yang aman untuk orang-orang datang dan mengenal Engkau. Tuhan Yesus, thank you for the message that remind us to create the safest place for the people to come and to know you more. Thank you Lord Jesus. Sekarang kami akan menikmati hidangan yang sudah disediakan. We are going to enjoy lunch together. Terima kasih untuk makanan dan berkat di tangan-tangan orang yang sudah menyediakan makan pada hari ini. Thank you for the food and bless all the people that prepared this food for us. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan mau memberkati setiap conversation yang akan terjadi di antara kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Bless our conversation among us, so we may glorify your name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Tuhan memberkati dan selamat menikmati hidangan dan fellowship.